Halo anak-anak. Ya, jadi hari ini kita masuk di tema 6 pembelajaran 2 subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Oke anak-anakku, semuanya masih tetap semangat belajarnya. Di sini Bapak akan perlihatkan suatu bacaan. Anakku fokus dan pahami bacaan yang Bapak akan baca berikut ini. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakat untuk menuju hidup sejahtera. Kita baca bacaan berikut ini. Jadi mohon anakku semua perhatikan bacaan ini supaya anakku lebih memahami tentang masyarakat sejahtera sesuai dengan tema yang Bapak ajarkan pada saat ini. Oke, bacaannya yaitu Kampung Rawajati. Perhatikan baik-baik ya. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Jadi anakku, diketahui bahwa kompos itu merupakan pupuk alami ya dari berbagai tumbuhan atau tumbuhan yang sudah membusuk dan itu menjadi pupuk untuk tanaman yang lain. Oke, next. Perhatikan teks selanjutnya mengenai bacaan kita. Apa yang dilakukan warga kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Jadi sampah konsumsi yang ada berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Nah, jadi ini merupakan adalah kompos tadi itu merupakan sampah organik ya. Sampah dari hasil konsumsi kita yang kita itu konsumsi merupakan yang kita makan ya. Misalnya sayuran yang sudah membusuk. Oke, next. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin banyak pula saldo tabungan sampahnya.
Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkan. Bahkan, beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Nah, jadi itu ya contohnya gambarnya itu seperti yang dijual biasa pengepul sampah. Kemudian, sebagian dari sampah anorganik dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka pengrajin yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan beberapa ibu di waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Itu perhatikan ya, itu beberapa gambarnya, ada 2 gambar. Ini gambar yang pertama dan yang kedua itu merupakan kerajinan dari sampah anorganik yang tidak bisa diolah menjadi pupuk ya. Jadi sampah anorganik seperti plastik dan lain sebagainya itu diubah menjadi suatu karya yang luar biasa ya, kerajinan yang bernilai jual seperti vas bunga dan lain-lain sebagainya. Anakku bisa perhatikan di sekitarnya, mungkin di rumahnya terdapat alat-alat yang seperti ini ya. Oke, jadi di sini apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Tunjukkan perbedaan pada gambar di atas, bukan di atas ya, di samping ini. Jadi di sini ada 2 gambar, yaitu gambar anak-anak dan yang sebelah kanan itu adalah gambar orang dewasa. Oke, perhatikan baik-baik ya. Perbedaan pada kedua gambar adalah gambar A yang ini yang sebelah kiri, yaitu gambar anak-anak. Pada gambar A belum nampak adanya ciri-ciri masa puber. Anak perempuan pada gambar belum menunjukkan payudara membesar. Anak laki-laki pada gambar tidak terlihat adanya jakun berbentuk bahu belum bidang. Jadi belum ada jakun dan bentuk bahunya belum bidang. Jadi ini perbedaan dasar dari kedua gambar ini ya. Ini gambar perempuan dan yang satunya itu merupakan anak laki-laki ya, yang masih kecil. Dan gambar kedua ini merupakan gambar orang dewasa. Kita baca gambar B yang sebelah kanan ini termasuk gambar remaja. Pada gambar B, ciri-ciri masa puber sudah nampak. Remaja perempuan pada gambar sudah menunjukkan payudara nampak membesar. Remaja laki-laki pada gambar telah muncul jakun dan bentuk bahu membidang. Perhatikan, jadi kedua gambar ini sangat berbeda, bentuk perbedaannya itu sangat berbeda jauh ya. Yang satunya anak-anak dan yang satunya itu merupakan sudah remaja. Jadi di pengertiannya, masa pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Jadi anakku harus pahami masa pubertas ini adalah tahap perkembangan manusia di mana masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Kemudian anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa pubertas. Jadi semua anak-anak baik laki-laki maupun perempuan akan mengalami yang namanya masa pubertas. Jadi yang selanjutnya, ciri-ciri anak perempuan pada masa puber. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua atau yang bagian B, yaitu suara jadi melengking. Makanya biasa perempuan ini ketika umur yang sudah pubertas suaranya menjadi melengking. Kemudian payudara membesar. Kemudian pinggul membesar. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari masa puber perempuan. Jadi pubertas perempuan laki-laki itu berbeda ya. Ketika ciri-ciri anak laki-laki pada masa puber itu, yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin sama dengan perempuan tadi. Suaranya ini jadi membesar ya. Tidak cempreng lagi. Biasanya kan anak kecil itu suaranya agak kecil suaranya, tapi kalau sudah besar suaranya menjadi wow besar ya.
Kemudian C, tumbuh jakun. Nah, tumbuh jakun yang itu di leher ya. Tumbuh jakun di leher. Nah, kemudian yang keempat, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Biasanya laki-laki, anak laki-laki ini biasa bertumbuh kumisnya ya. Ada kumisnya biasa. Itu menunjukkan bahwa dia sudah masuk dalam masa pubertas. Selanjutnya, masa pubertas perlu kita manfaatkan seoptimal mungkin sebagai momen penting yang bisa dijadikan sebagai kesadaran untuk berubah. Tuhan akan terus memberikan momen itu sepanjang hidup, tergantung bagaimana kita memaknainya. Jadi ini masa pubertas itu cuma satu kali ya dalam kehidupan manusia. Jadi ini harus kalau masalahnya sudah besar, ya jangan bertingkah seperti anak-anak kecil lagi, karena itu sudah berubah ya. Ada kesadarannya dan tingkat pemikirannya sudah lebih tinggi daripada masih anak-anak kecil. Nah, jadi itu ya, itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anakku, kita akan masuk di pembelajaran ketiga. Mungkin saya akan memberikan video pembelajaran lagi mengenai pembelajaran kita selanjutnya. Ya oke, jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye.